Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai geostrategi. Apa itu geostrategi? Geostrategi itu berasal dari kata geo atau geografi dan strategi. Geografi ini dia tuh merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Dan kalau strategi itu diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa Indonesia untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Bangsa Indonesia memandang geostrategi itu sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pada awalnya, geostrategi itu diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia, geostrategi itu diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Melalui proses pembangunan nasional, karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik dan yang lebih aman. Kedudukan dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara yang terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya yaitu sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara yang berpikir secara sektoral. Sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama yaitu ada manunggal, artinya Trigatra dan Pancagatra itu tidak campur aduk, melainkan serasi, seimbang, dan harmonis. Yang kedua, mawas ke dalam, artinya untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional yang lebih baik. Ketiga, kewibawaan. Kita itu harus menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara sebagai daya pencegahan dan daya penangkalan. Yang keempat, berubah menurut waktu. Berarti ketahanan nasional itu bersifat dinamis atau berubah sesuai fungsi dan waktunya. Yang kelima, tidak membenarkan adanya adu kekuatan atau adu kekuasaan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Yang terakhir, tidak tergantung pada pihak lain. Jadi, ketahanan nasional itu atas dasar kemampuan diri sendiri. Konsep dasar ketahanan nasional atau disebut dengan konsep Astagatra. Konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Trigatra ini dia tuh yang berkaitan dengan kehidupan alamiah seperti penduduk, letak dan kedudukan geografi dan sumber daya alam. Kalau Pancagatra ini dia tuh yang berkaitan dengan kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya, ketahanan dan keamanan. Konsep dasar ketahanan nasional yang lainnya itu dibagi menjadi tiga. Pertama ada model Morgenthau.
Model Morgenthau ini bersifat deskriptif kualitatif, diturunkan secara analitis atas tata kehidupan nasional secara makro, sehingga ketahanan masyarakat bangsa itu terwujud sebagai kekuatan. Yang kedua ada model Klein. Model Klein ini melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antara negara pada hakikatnya itu sangat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lain, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari negara lain. Yang ketiga ada model Atemahan. Model Atemahan ini merupakan kekuatan nasional yang meliputi letak geografi, bentuk dan wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan bangsa, dan sifat pemerintahan.